Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernahkah kalian berpikir, apa rahasia di balik umur panjang dan hidup sehat? Banyak orang mengira jawabannya rumit, padahal seringkali jawabannya ada di piring makan kita setiap hari. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penting. Sebuah studi baru telah menemukan beberapa makanan super yang tidak hanya luar biasa enak, tapi juga punya kekuatan dahsyat untuk membantu mencegah penyakit mematikan seperti kanker dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini bukan cuma mitos, tapi didukung oleh sains. Bayangkan jika dengan mengubah sedikit kebiasaan makan, kita bisa memberikan perlindungan ekstra bagi tubuh kita. Penasaran makanan apa saja itu? Yuk, kita kupas tuntas satu persatu dalam video ini. Pastikan kalian nonton sampai akhir ya, karena informasi ini bisa mengubah hidup kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu sayuran cruciferous. Mungkin namanya terdengar asing, tapi kalian pasti kenal isinya. Brokoli, kembang kol, kubis, dan kale. Kenapa sayuran ini begitu istimewa? Jawabannya ada pada senyawa bernama sulforafan. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa sulforafan memiliki kemampuan anti kanker yang kuat. Cara kerjanya unik, yaitu dengan mengaktifkan enzim detoksifikasi di dalam tubuh kita. Enzim ini seperti pasukan pembersih yang menetralisir zat-zat karsinogen atau pemicu kanker sebelum mereka sempat merusak sel-sel sehat kita. Jadi, dengan rutin makan brokoli, kita seperti memberikan perisai tambahan untuk sel-sel tubuh kita. Tidak hanya itu, sayuran ini juga kaya akan serat. Serat sangat penting untuk menjaga kesehatan pencernaan dan membantu kita merasa kenyang lebih lama. Bagi penderita diabetes atau yang ingin menjaga kadar gula darah, serat bekerja memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga tidak terjadi lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Jadi, menambahkan brokoli atau kembang kol ke dalam menu harian adalah langkah cerdas untuk kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, mari kita beralih ke dunia buah-buahan, khususnya buah beri. Strawberry, blueberry, raspberry, blackberries, semua buah kecil ini adalah bom nutrisi. Mereka penuh dengan antioksidan, terutama yang disebut antosianin. Inilah yang memberikan warna merah, ungu, dan biru yang cantik pada buah beri. Tapi fungsinya lebih dari sekadar pewarna alami. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas dalam tubuh. Radikal bebas adalah molekul jahat yang bisa menyebabkan stres oksidatif, yang merupakan akar dari banyak penyakit kronis, termasuk kanker dan penuaan dini. Dengan mengonsumsi buah beri, kita seolah mengirimkan pasukan antioksidan untuk menetralisir para perusak ini. Bagi penderita diabetes, buah beri juga merupakan sahabat baik. Meskipun rasanya manis, mereka memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, mereka tidak akan membuat gula darah melonjak tinggi. Justru sebaliknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi blueberry secara teratur dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti tubuh bisa menggunakan gula darah dengan lebih efisien. Enak dan sehat kan? Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang sering kita gunakan di dapur, yaitu kunyit. Rempah berwarna kuning cerah ini bukan hanya pemberi warna dan rasa pada masakan kari. Di dalamnya terkandung senyawa aktif bernama kurkumin, yang merupakan superstar dalam dunia kesehatan. Kurkumin terkenal dengan sifat anti-inflamasinya yang sangat kuat. Peradangan kronis di dalam tubuh seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit serius, dari penyakit jantung hingga kanker. Kurkumin bekerja dengan cara memblokir molekul-molekul yang memicu peradangan. Banyak penelitian bahkan membandingkan efektivitasnya dengan obat antiinflamasi, tapi tanpa efek samping yang merugikan. Dalam konteks kanker, kurkumin terbukti dapat menghambat pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran sel kanker pada level molekuler. Ini adalah penemuan yang sangat menjanjikan. Untuk penyerapan yang lebih baik, coba konsumsi kunyit bersama dengan sedikit lada hitam. Senyawa piperin dalam lada hitam bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Makanan super berikutnya adalah kekeng kikongan dan biji-bijian, seperti almond, kenari, biji chia, dan biji rami. Jangan remehkan ukurannya yang kecil.
karena mereka adalah gudang nutrisi. Kenari, misalnya, kaya akan asam lemak omega-3 yang sangat baik untuk kesehatan otak dan jantung. Studi observasi menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi kacang-kacangan memiliki risiko lebih rendah terhadap beberapa jenis kanker, terutama kanker usus besar, pankreas, dan endometrium. Selain itu, kacang-kacangan kaya akan serat, protein, dan lemak sehat, kombinasi sempurna untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mereka dicerna secara perlahan, memberikan energi yang tahan lama tanpa menyebabkan lonjakan gula. Biji rami atau flaxseed juga patut mendapat perhatian khusus. Biji ini mengandung lignan, sejenis fitoestrogen yang memiliki sifat anti kanker, terutama terkait dengan kanker payudara. Menambahkan 1 sendok biji rami ke dalam smoothie atau oatmeal pagi kalian adalah cara mudah untuk mendapatkan manfaat luar biasa ini. Sekarang, kita beralih ke minuman favorit banyak orang di pagi hari, teh hijau. Teh hijau bukan sekadar minuman penyegar, tapi juga ramuan kesehatan yang sudah digunakan selama ribuan tahun. Kekuatan utamanya terletak pada kandungan antioksidan kuat yang disebut katekin, terutama epigallocatechin gallate atau EGCG. EGCG telah dipelajari secara ekstensif karena potensinya dalam pencegahan kanker. Senyawa ini terbukti dapat melindungi sel dari kerusakan DNA akibat radikal bebas dan bahkan dapat memicu kematian sel kanker. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara konsumsi teh hijau secara teratur dengan penurunan risiko kanker kandung kemih, payudara, dan prostat. Bagi kalian yang memperhatikan kadar gula darah, teh hijau juga bisa membantu. Katekin di dalamnya dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu mengatur kadar glukosa darah. Jadi, mengganti minuman manis dengan secangkir teh hijau tanpa gula adalah pilihan yang sangat bijak. Berikutnya adalah bawang putih. Bumbu dapur yang satu ini punya aroma kuat dan manfaat yang tak kalah kuat. Senyawa aktif dalam bawang putih, yaitu alicin, dilepaskan saat bawang putih dicincang atau dihancurkan. Alicin inilah yang bertanggung jawab atas sebagian besar manfaat kesehatannya. Penelitian populasi menunjukkan bahwa asupan bawang putih yang tinggi berkaitan dengan penurunan risiko kanker perut dan usus besar. Senyawa sulfur dalam bawang putih dipercaya dapat menghambat aktivasi zat karsinogen, meningkatkan perbaikan DNA, dan mengurangi proliferasi sel. Selain itu, bawang putih juga baik untuk kesehatan jantung dan dapat membantu sedikit menurunkan kadar gula darah puasa pada penderita diabetes. Jadi, jangan ragu untuk menambahkan lebih banyak bawang putih ke dalam masakan kalian. Tips nih, biarkan bawang putih yang sudah dicincang selama beberapa menit sebelum dimasak untuk memaksimalkan pembentukan alicin. Terakhir, mari kita bahas tentang ikan berlemak. Ikan seperti salmon, sarden, dan makarel kaya akan asam lemak omega-3, terutama EPA dan DHA. Lemak ini adalah lemak esensial yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Jadi kita harus mendapatkannya dari makanan. Omega-3 dikenal luas karena manfaatnya bagi kesehatan jantung dan otak, tapi perannya dalam pencegahan kanker juga semakin diakui. Asam lemak ini memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi peradangan kronis yang bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Beberapa studi mengaitkan konsumsi ikan berlemak dengan penurunan risiko kanker usus besar dan payudara. Bagi penderita diabetes, omega-3 sangat penting. Diabetes seringkali meningkatkan risiko penyakit jantung, dan omega-3 membantu melindungi jantung dengan menurunkan trigliserida, mengurangi tekanan darah, dan mencegah pembekuan darah. Mengonsumsi ikan berlemak 2 kali seminggu adalah rekomendasi yang sangat baik. Jadi, kesimpulannya apa? Brokoli, buah beri, kunyit, kacang-kacangan, teh hijau, bawang putih, dan ikan berlemak. Ini bukan daftar makanan ajaib yang bisa menyembuhkan seketika. Tapi mereka adalah komponen penting dari pola makan sehat yang secara ilmiah terbukti memberikan perlindungan luar biasa bagi tubuh kita. Kuncinya adalah konsistensi dan variasi. Jangan hanya fokus pada satu jenis makanan, tapi cobalah untuk memasukkan berbagai makanan super ini ke dalam menu harian kalian. Mulailah dari perubahan kecil, ganti camilan keripik dengan segenggam almond, tambahkan bayam ke dalam telur dadar,
atau minum teh hijau di sore hari. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Dengan memilih makanan yang tepat, kita tidak hanya menjaga berat badan ideal atau kadar gula darah, tapi kita juga membangun benteng pertahanan yang kuat melawan penyakit-penyakit serius. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian untuk memulai perjalanan hidup yang lebih sehat. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman dan keluarga yang kalian sayangi, karena berbagi informasi kesehatan adalah bentuk kepedulian. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Apa makanan super favorit kalian dari daftar tadi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan bahagia.